Pertanyaan. Disebut apa kitab yang kehilangan ratusan ayatnya terpelihara dengan sempurna? Setidaknya itulah jawaban yang saya dapatkan dari teman-teman muslim saya. Kemarin kita membaca salah satu bagian dari kitab Fadail Al-Quran, di mana Ibnu Umar, salah satu sahabat Muhammad, mengakui bahwa banyak isi Al-Quran yang hilang. Ibnu Umar menyatakan kepada umat Islam, "Janganlah ada di antara kalian yang berkata telah mempelajari seluruh isi Al-Quran karena bagaimana dia mengetahui apa isi Al-Quran secara keseluruhan padahal sebagian besarnya telah hilang. Biarkan dia berkata, saya telah mempelajari apa yang lebih dari itu. Artinya, saya hanya mempelajari apa yang bertahan." Abu Ubaid kemudian memberikan banyak contoh ayat yang hilang, bagian yang hilang, dan bab yang hilang. Mari kita baca apa yang dikatakan generasi pertama umat Islam tentang pelestarian sempurna surat 33 Al-Quran Ibnu Abi Maryam yang diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Luhaya, dari Abu al-Aswad, dari Urwa bin Az-Zubair dari Aisyah, yang mengatakan surat Al-Ahzab. Surah 33 biasa dibacakan pada masa Nabi dengan 200 ayat, namun ketika Utsman menulis naskah-naskahnya, dia tidak dapat memperolehnya lebih banyak daripada yang ada di dalamnya saat ini. Jadi menurut istri Muhammad, Aisyah, ibu dari surat 33 yang setia itu biasa dibacakan dengan 200 ayat. Namun ketika Khalifah Utsman memutuskan untuk mendistribusikan beberapa salinan tertulis Al-Quran, umat Islam hanya dapat menemukan apa yang ada dalam surah hari ini. Surah 33 Al-Quran yang kita miliki saat ini berisi 73 ayat. Nah, jika surah 33 yang semula berisi 200 ayat, namun di Al-Quran saat ini hanya berisi 73 ayat, berapa banyak ayat yang hilang dari surah 33? Menurut Aisyah, 127 ayat hilang dari surah 33 Al-Quran yang terpelihara dengan sempurna dan ajaib. Namun keadaan menjadi lebih buruk karena Aisyah rupanya membulatkan ke bawah ketika dia mengatakan bahwa surah 33 dulunya berisi 200 ayat. Ismail B. Ibrahim dan Ismail B. Ja'far menceritakan kepada kami dari Mubarak B. Fadalah, dari sebagai Abi Nujud, dari Zir B. Hubiyahi, yang mengatakan, Ubay B. Ka'ab berkata kepadaku, berapa ayat apakah kamu menghitungnya atau berapa ayat yang kamu baca? Surat Al-Ahzab 72 atau 73 aku menjawab, katanya namun dulu sama dengan surat Al-Baqarah. Surat 2, dan di dalamnya kita biasa membaca ayat rajam kata I, dan ayat rajam itu apa? Beliau bersabda, jika laki-laki dan perempuan dewasa berzina, jangan ragu untuk melempari mereka dengan batu sebagai peringatan dari Allah, karena Allah Maha Bijaksana. Menurut Ubay bin Ka'ab, surah 33 dulunya sama panjangnya dengan surah 2. Tapi siapakah Ubay bin Ka'ab sehingga kita harus mendengarkannya? Uba bukanlah sahabi biasa. Dialah ispa Al-Quran. Dia adalah masternya. Uba adalah ahli Al-Quran, dan Uba mengatakan bahwa surah 33 dulunya sama panjangnya dengan surah 2. Surat kedua Al-Quran panjangnya 286 ayat. Sekarang, surah 33 dulunya berisi sekitar 286 ayat, namun kini hanya berisi 73 ayat. Kita dapat mengatakan bahwa menurut Ubay bin Ka'ab sang guru, lebih dari 200 ayat hilang dari satu surah Al-Quran. Bagaimana tanggapan teman-teman muslim kita? Oh, baiklah, 200 lebih ayat itu semuanya telah dibatalkan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Al-Quran memiliki semua ciri-ciri sebuah kitab yang telah diubah dan dikorupsi, namun umat Islam mengarang alasan atas semua perubahan dan penyelewengan tersebut, dan kemudian mengatakan bahwa kitab tersebut telah dilestarikan dengan sempurna. Al-Quran yang kita miliki saat ini tidak memiliki seluruh bab dan ratusan ayat. Mengapa demikian? Oh, karena pasal dan ayat yang hilang telah dibatalkan. Bagaimana jika Al-Quran yang kita miliki saat ini memuat hal-hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran sebelumnya? Misalnya saja, sahabat Muhammad, Ibn Mas'ud, hanya mempunyai 111 surah dalam Qurannya. Dia mengatakan bahwa 3 surah yang ada dalam Al-Quran saat ini tidak seharusnya ada di sana. Jadi apa yang terjadi jika ada yang ditambahkan? Pun yang melewatkan sesuatu yang ada dalam Al-Quran hari ini, berarti dia telah melakukan kesalahan. Ibn Mas'ud salah. Nah,
Bagaimana jika kita meletakkan dua ayat Quran hari ini secara berdampingan dan kita melihat ada kata-kata Arab yang berbeda dengan makna Arab yang berbeda? Oh, itu karena Al-Quran diturunkan dengan cara yang berbeda-beda, namun bacaan-bacaan yang berbeda ini saling melengkapi. Semua versi yang berbeda berasal dari Allah. Perhatikan apa yang dikatakan umat Islam. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran memiliki semua ciri-ciri sebuah kitab yang telah diubah dan diselewengkan, namun secara ajaib masih dipelihara oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan yang jelas. Jika pelestarian Al-Quran adalah sebuah keajaiban, namun Al-Quran memiliki semua ciri-ciri sebuah kitab yang telah diubah dan diselewengkan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi keajaiban tersebut? Apa keajaiban di sini? Teman-teman Muslim kami mengatakan Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kitab ini telah terpelihara dengan sempurna, namun Al-Quran memiliki semua ciri-ciri yang dimiliki kitab-kitab lain yang telah diubah dan dirusak, ditambah dengan hal-hal yang dihilangkan, kata-kata yang berbeda dalam versi yang berbeda. Jika ini sebuah keajaiban, itu adalah keajaiban terbodoh yang pernah ada. Orang-orang Muslim pada dasarnya mengatakan kepada kita bahwa Allah berfirman, "Kah Anda? Saya akan melakukan keajaiban. Saya akan membuat Al-Quran terlihat persis seperti telah diubah dan diselewengkan, meskipun telah dilestarikan dengan sempurna." Umat Muslim mengklaim memberikan bukti konkret bahwa Alkitab dan Taurat telah diubah. Bagaimana mungkin memodifikasi setiap salinan secara global dengan cara yang seragam? Pernahkah Anda menemukan data historis yang mendukung proses ini? Saya kira Anda belum menemukan bukti seperti itu. Namun, ketika kita menganalisa Al-Quran dan hadits beserta perbandingan naskahnya, terlihat jelas adanya perubahan-perubahan pada Al-Quran. Saat ini, ada 26 versi Al-Quran yang digunakan secara global, sebuah fakta yang banyak orang menolak untuk mengakuinya. Tidak menerima begitu saja informasi salah yang beredar mengenai umat Kristen dan Yahudi. Selain itu, perlu dicatat bahwa perbedaan antara berbagai terjemahan, versi Al-Quran dan teks asli Arab juga merupakan bentuk korupsi pada buku Anda. Siapa yang Anda pilih untuk dipercaya pada akhirnya terserah Anda.